Sebetulnya ini adalah sidang keempat atau kelima, di mana Jokowi masih belum bisa memberikan data yang legal untuk sidang ini, sehingga sidang ini berlarut-larut. Dan ini sangat saya sesalkan sekali. Seorang presiden seharusnya memberikan contoh bagaimana melaksanakan hukum dengan baik, memberikan contoh mendidik kepada rakyat untuk melaksanakan hukum, ketaatan terhadap hukum. Anda yang tidak mengikuti persidangan ini, kami sudah membedakan sehingga Yang Mulia memberikan arahan untuk mengedepankan Jokowi dan mengkemudiankan jabatannya sebagai presiden. Kami tidak ada masalah. Ya, saya hormati Yang Mulia. Persidangan rakyat Yang Mulia. Yang Mulia belum selesai karena persoalannya bukan di situ. Kalau itu jadi persoalan, sudah selesai lama, Brother Otto yang saya hormati. Ya. Karena dalam pengertian hukum, kita semuanya sudah melalui prosedur dan benar. Kalau Anda minta salah satu prinsipal, Bambang Tri lagi ditahan gara-gara Jokowi yang memerintahkan atau apa yang kita tidak mengerti secara hukum yang harusnya ya nggak ada urusannya. Sekarang Anda nggak bisa bedain. Saya bisa buktikan kenapa pakai ekor. Kita bisa langsung. Kita akan buktikan asal tidak ada keberpihakan. Persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung bulan lain. 3 jilid. Sudah bertahun berlangsung 3 jilid. Di pengadilan negeri Keempat, di pengadilan negeri Sorong, di pengadilan negeri yang lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah dikumpulkan ijazah asli Jokowi. Itu semua tahun. Kalau berdata masih bisa kita buktikan, bawa saja. Lebih baik dibuktikan. Bawa sini. Tolong dibawa karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di Surakarta, sehingga sudah ada korban 1 sekarang merasakan hukuman 4 tahun dan 2 yaitu Gus Nur. Mana Jokowi tidak pernah hadir? Itu yang kami harapkan. Ya, saya akan bicara kalau tidak menunjuk lagi. Saudara kan sudah bicara. Mohon Yang Mulia jangan berpihak juga Yang Mulia. Saya protes ini Yang Mulia. Kesepakatan itu harus kedua belah pihak. Kalau kita belum setuju nggak boleh tanda tangan gini. Ilmu hukum mana yang mengatakan begitu? Ini kekuasaan Yang Mulia. Nggak boleh begini. Yang Mulia, ini sidang perdata, kekuatannya di kesepakatan. Saya dan teman-teman tidak sepakat untuk dengan ekor. Kenapa dipaksakan? Kok nggak bisa? Siapa bilang nggak bisa? Yang Mulia ini, bagaimana Yang Mulia kok memaksakan? Ya, ini perdata. Perdata kekuatannya harus di kesepakatan. Saya tidak sepakat dan kawan-kawan, betul? Prinsipal juga tidak sepakat. Kalau dia menuntut tentang yang memberi kuasa harus hadir, keluarkan Bambang Tri dari penjara. Bawa ke sini. Itu baru fair. Kalau itu tidak penting, ada prinsipal lain. Itu ada hadir tuh, yang dari UI, hadir itu. Dia prinsipal, Pak. Dia punya hak hukum. Yang Mulia harus melayani sebagai hakim bijaksana, tidak boleh berpihak. Ini yang sudah berpihak. Ini tolong, prinsipal kita punya hukum yang sama. Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa Yang Mulia ngadepin presiden jadi kecuali? Kan
di sini presiden pribadi, katanya harus dipisahkan. Yang mulia tidak berpihak kepada rakyat dan keadilan. Yang mulia takut sama penguasa. Bantahan saya logika hukum juga. Iya, tapi undang-undang itu Anda artikan, Anda maksudkan. Nggak ada undang-undang itu dengan maksudnya. Undang-undang itu letterless. Nah, konteks tentang pendaftaran ekor memang gitu peraturannya. Semua kasus, tapi tidak ada ketentuan harus ekor. Tidak ada. Dari mana? Apalagi itu kaitannya dengan COVID-19. Jadi sekarang pendaftaran oke lewat ekor, tapi kami tidak sepakat kalau sidang lanjutannya lewat ekor. Karena kita bisa berdebat di sini, bisa cari data-data yang benar atau tidak. Kalau Anda tidak sepakat, kenapa Anda mendaftarkan melalui ekor? Karena urusannya sidang itu akan berjalan normal, bukan dengan ekor. Peraturan Mahkamah Agung mengatakan kalau Anda sudah daftar melalui ekor, itu Anda menyatakan bersetuju untuk melalui ekor. Tidak ada begitu. Tidak ada. Itu artinya, itu maksudnya, itu maksud saya tidak begitu. Anda lihat dong, kalimat awalnya harus kesepakatan kedua belah pihak. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Silakan, bahwa dengan mendaftar dengan ekor, rakyat kan sejelaskan. Berarti sudah setuju untuk dilakukan secara ekor. Sudah dibacakan tadi oleh itu maksudnya. Jangan lagi yang mulia menjustifikasi maksudnya yang nggak benar. Kalau saya tidak bermaksud begitu gimana? Saya tidak bermaksud itu. Saya bermaksud daftar ekor karena bisa untuk, nah ini dimati-matiin begini, gimana ya? Ini kok mirip di DPR dimati-matiin ini. Jangan gitu dong nih, elektronik ini. Kita mau masuk ke jawaban. Bahasa hukumnya tidak Apakah dilakukan mengenai secara ekor atau secara maksud gue gini. Yang mulia, mohon jangan begitu yang mulia. Nggak boleh si hakim begitu. Hari baru bijaksana, harus dengarkan dulu. Kita ini penggugat, ada hak hukum untuk itu. Begini yang mulia, ajas dari hukum perdata ini konsensus atau konsolidasi yang betul-betul konsensus dalam antara kita dengan yang pihak penggugat dan tergugat. Itu ajas utama. Kalau nggak ada kesepakatan nggak bisa jalan. Lu mau jalan sama siapa orang yang gugat kita kok? Enggak, bukan itu masalahnya. Masalahnya ada kode etik hakim. Harus jujur, harus benar, harus adil, harus transparan, harus profesional, harus disiplin. Saya menilai hakim melanggar kode etik itu. Ingat yang mulia, hakim yang pertama sudah diganti karena ada persoalan yang tidak selesai. Kalau begini kita merasa keadilan kita diinjak-injak, kita ini rakyat yang mulia. Ya, nah oleh karena itu jangan begitu, harus ada logika. Setuju atau tidak itu ada background. Apa backgroundnya? Background perma itu karena ada situasi yang namanya COVID-19. Sekarang udah nggak ada yang mulia. Masa harus begitu lagi? Kalau saudara nggak setuju, silakan nanti untuk repliknya saudara sampaikan ke PTSP sebelum hari sidang. Itu yang mulia, itu tahapan. Ini permanya betulnya. Kalau saudara setuju, kalau saudara ya, saya mau tanya yang mulia, perma itu lahir dalam situasi apa? tidak dalam situasi apa-apa. Iya, COVID. Wah, ini nggak ada. Hukum itu melihat sejarahnya kenapa. Perma itu Falsafahnya dikeluarkan karena COVID. Dia pertimbangannya di dalam perma. Perma itu dikeluarkan adalah untuk mengikuti perkembangan zaman, bukan karena COVID. Boleh dilihat pertimbangannya. Di mana kata-kata COVID dalam perma
itu nggak ada. Memang tidak. Ya memang tidak ada, tapi orang tahu suasana dikeluarkan itu suasana COVID, nggak bisa tidak. Mulia, nggak boleh ketuk palu dulu, belum ada. Ini ajas konsensusnya bagaimana? Nggak boleh memaksakan kehendak. Ini ciri-ciri penguasa zolim ini, memaksakan kehendak. Nggak boleh yang ini. Saya protes keras. Kita punya hukum yang sama. Kita penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat, sama haknya. Kita dari segi pembelaan. Saudara Hakim, ini yang mulia, tolong dengan hormat. Prinsipal kami tadi sudah konfirmasi tidak ada yang setuju. Karena ini mubazir, percuma, ini cara-cara penguasa untuk menghindar dari objektivitas tentang ijazahnya. Nah, ya kan dia kasih kuasa ke kita. Kita mesti tanya dulu. Nah, yang ini pendapatnya kuasa prinsipal atau sudah prinsipal tidak setuju. Kalau dia tidak setuju, saya setuju. Kan tidak punya kuasa lagi saya. Untuk apa? Ini kan bicara berita cara, ya. Jadi kuasa tidak setuju dengan alasan prinsipalnya tidak setuju. Begitu ya? Ya. Oleh karena itu kan memang mau jalan terus. Kami keberatan. Kami sekarang usulkan ganti lagi hakim. Kita ganti hakim. Anda bisa diganti. Nggak bisa Anda maksakan. Nggak bisa. Bagusnya sidang ini diskors. Kami menghadap ke ketua PN. Kami menghadap ketua PN. Ini nggak benar. Sekarang kita kembali ke jawaban. Jawaban itu tanggal 15. Nggak bisa gitu. Itu jalan terus. Kita kan belum sepakat. Bagaimana sih? Bagaimana yang mulia? Tidak adil. Hakim tidak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rizal, ini tokoh nasional dari Jawa Barat nih, ahli hukum kita. Gimana kira-kira tadi hasil persidangan? Ya, tetap saja peradilan adalah gambaran ketidakadilan. Oh iya. Ya, seharusnya ini kan perkara perdata. Perkara perdata itu harusnya semua pihak diayomi secara setara. Itu hakim nggak boleh menyetujui pendapat satu pihak, gitu kan, kemudian menolak pihak yang lain begitu saja. Nah ini terjadi tadi bahwa berikutnya ekor katanya gitu kan, ekor ini melanggar azas peradilan yang terbuka untuk umum. Gitu. Sedangkan kan peradilan ini terbuka untuk umum, rakyat semua, pengunjung semua harus tahu. Begitu, apa sih sebetulnya gitu kan yang terjadi dalam proses. Kalau ekor kan nggak tahu apa-apa. Gitu ya. Ini tadi kelihatannya memang hakim berpihak. Jangan-jangan ini strateginya Oto ya. Hasibuan dengan mempengaruhi tadi ada arahan-arahan oleh hakim, supaya hakim juga jadi takut. Nah, kan bisa saja. Kira-kira si Profesor Oto ini kok bisa-bisanya membela kejelekan gitu ya, ketidakbenaran gitu. Ya itu sebetulnya bukan kan membela rakyat gitu ya. Sebetulnya dia sebut dengan pengacara, advokat itu adalah meluruskan sesuatu yang bengkok atau dianggap bengkok dalam proses hukum, bukan membela siapa saja. Gitu. Itu yang kadang harus kita luruskan tuh. Jadi harus meluruskan sesuai dengan aturan hukum. Nah kalau aturan hukumnya tidak adil, aturan hukumnya ini tidak sesuai gitu kan dengan azas hukum dalam proses peradilan, jadi harus menolak itu. Jadi semacam tadi kasus ekor, dia harusnya ikut nolak. Enggak, kami siap untuk hebat itu. Kan di awal terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Di awal itu. Ini ngejebak ini. Jadi kalau untuk kasus ini pakai
ekor. Nah, untuk yang Kalau lain untuk bisa. yang lain enggak. Enggak. Ini kan artinya si Pak Otto ini, Profesor Otto, dia sudah merendahkan diri sendiri di depan pengadilan. Saya kira itu. Saya kira nggak apa. Saya kira kritik kita juga begitu. Masa Pak Otto baru datang udah ribut legal standing. Ini udah 10 kali Pak sidang ini. Apa kok baru teriak penggugat legal standingnya dipertanyakan? Loh, apa? Kan udah diperiksa itu semuanya itu identitasnya. Jadi kira-kira yang awal ini siapa nih? Pihak mana nih? Biarlah rakyat yang menilai. Oh.